just the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't cool my Giroskop merupakan suatu alat atau perangkat untuk mengukur dan mempertahankan orientasi arah atau eksis yang berlandaskan prinsip kerja dari momentum sudut. Nah, sifat-sifat dari giroskop ini ada dua. Yang pertama, rigidity in space, di mana semakin cepat putaran, maka giroskop itu akan semakin rigid atau mempertahankan posisi pada sumbu putar atau eksisnya. Nah, yang kedua ada precision, di mana perubahan orientasi aksis putaran akan berubah terhadap putaran benda. Nah, jadi sebenarnya si giroskop ini pertama kali ditemukan pada tahun 1817 oleh ilmuwan Jerman bernama Johann Hornberg. Nah, lalu kemudian studi ini dilanjutkan pada tahun 1832 oleh ilmuwan Amerika bernama Johnson. Nah, terus pada saat di tangan ilmuwan Amerika nih perangkatnya dikembangkan sehingga sistemnya itu memiliki plat seperti itu. Nah, kemudian sejak itu si giroskop ini mulai digunakan oleh ilmuwan Prancis untuk media pembelajaran. Nah, sampai Leon Foucault itu memberikan nama si perangkat ini menjadi giroskop karena dia melakukan percobaan yang berhubungan dengan rotasi bumi. Nah, kemudian setelah 28 tahun setelah terciptanya giroskop, tepatnya pada tahun 1890-an, barulah si giroskop ini dimodifikasi supaya memiliki motor listrik dan menjadi giroskop yang seperti kita kenal seperti sekarang ini. Oke, selanjutnya ada tipe-tipe giroskop. Yang pertama ada Micro Electromechanical System Gyroscope. MEMS gyro ini digunakan pada smartphone, kamera, dan alat-alat gaming. Selanjutnya tipe yang kedua adalah Hemispherical Resonator Gyroscope. Tipe giroskop ini digunakan di peluru kendali jelajah serta wahana angkasa seperti pesawat ulang-alik, roket. Tipe yang ketiga adalah Vibrating Structure Gyroscope. Vibrating Structure Gyroscope biasa digunakan di pesawat terbang, satelit, di sistem navigasi pesawat ulang-alik, dan lain-lain. Yang terakhir adalah DTG atau Dynamically Tuned Gyroscope. Biasanya digunakan pada sistem navigasi kapal, kapal laut, serta kapal selam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme dari giroskop ini. Giroskop ini bekerja menggunakan prinsip kekekalan momen sudut. Nah, pada dasarnya giroskop ini menggunakan roda yang bergerak dengan kecepatan tinggi untuk mempertahankan orientasi relatif terhadap sumbu tertentu. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan sekarang juga. Pada dasarnya ada roda yang berputar dengan pada dua gimbal, memungkinkan untuk gerakan presisi dua arah yang tegak lurus. Selanjutnya ada giroskop yang menggunakan kerangka tegar dengan bantalan yang berputar. Apa sih gunanya? Gunanya untuk menghindari gesekan, menjaga alat tetap setimbang, dan mencegah penyimpangan ukuran dalam gesekan relatif. Selanjutnya di giroskop ini juga terdapat sensor. Sensor ini diletakkan pada sumbu tertentu dengan menggunakan roda atau cakram berotasi. Dengan tujuannya apa? Tujuannya untuk menentukan orientasi gerak dan mengidentifikasi gerakan seiring dengan gaya gravitasi. Seperti itu mekanismenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai suatu sistem disebut dengan precision. Apa itu precision itu? Precision merupakan suatu kerja yang bergerak pada giroskop ketika gerakannya giroskop ini tidak sejajar dengan sumbu putar utamanya. Nah, sebagai respon dari gerakan itu, maka terdapat suatu gerakan berputar yang disebut dengan precision. Gerakan ini tuh berputar tegak lurus terhadap sumbu utamanya. Precision ini memungkinkan giroskop untuk mempertahankan orientasi relatif terhadap suatu titik atau sumbu meskipun terjadi atau terdapat gaya eksternal yang diterapkan. Nah, kalau misalkan kita melihat pada contoh-contohnya, yaitu ada pada seperti roda atau ban. Di sini saya akan tampilkan gambarnya di sini. Nah, di sini tuh pada gambar pertama giroskop berputar pada sumbunya. Nah, pada gambar kedua atau pada gambar yang ada nomor 2-nya, gaya yang diterapkan untuk mencoba memutar sumbu utamanya atau memutar sumbu putarnya. Nah, selanjutnya pada gambar ketiga, yaitu giroskop bereaksi terhadap gaya input sepanjang sumbu yang tegak lurus terhadap gaya input tersebut. Jadi itulah contoh precision pada giroskop seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke perhitungan torque dari giroskop yang tidak berputar. Jadi karena dia tidak berputar, di sini dilihat bahwa omeganya adalah 0. Jadi yang ada di giroskop ini hanya gaya berat. Nah, karena itu
di sini hanya ada tau yang rumusnya adalah F kali R ya. Terus kemudian F-nya ini kita pecah lagi menjadi MGR, dan tau juga bisa dirumuskan menjadi I dikalikan dengan alfa. Kemudian karena hanya ada gaya berat, maka si giroskopnya ini hanya berakselerasi ke bawah saja. Nah, A-nya ini akselerasinya ini dapat dihitung dengan rumus R dikali dengan alfa, dan kita akan mendapatkan A adalah sama dengan G atau gravitasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan torque di spinning giroskop. Jadi spinning giroskop itu kira-kira gambar sematiknya seperti ini. Kemudian di sini ada dua komponen gaya, ada omega dan juga ada gaya berat. Nah, untuk gaya berat ini dia menghasilkan momentum angular yang hijau ini ke arah kanan, dan juga untuk gaya berat menghasilkan tau ke arah belakang. Kemudian tau ini juga dapat dipindahkan menjadi dr di sebelah sini. Kemudian setelah itu kita masuk ke perhitungannya. Pertama, untuk menghitung L0 itu yang digunakan rumus L0 sama dengan I dikalikan omega, dan dapat diturunkan menjadi tau sama dengan dl per L. Kemudian untuk d theta, sudut yang ada di antara L dan L0 itu dapat dihitung dengan menggunakan tangan menjadi dl per L. Selanjutnya, rumus yang tau ini juga dapat ditulis sebagai tau sama dengan dl per dt kemudian L ini itu sama dengan mr kuadrat dikalikan dengan omega. Selanjutnya ditulis di slide bahwa rumus dari omega besar itu adalah d theta per dt, maka dapat diturunkan menjadi dl per L kali 1 per dt, maka menjadi 1 per L dl per dt. Nah, 1 per L dl per dt ini dl per dt nya kan tadi kita tahu bahwa dl per dt itu adalah tau. Nah, tau ini itu rumusnya adalah R kali F gaya yang ada dengan gayanya, hingga dapat ditulis juga menjadi 1 per L. Nah, L itu kan tadi omega kuadrat, sedangkan lagi di sini dengan 1 per mr kuadrat omega kali R kali F itu kan dia massa dikali gravitasi, karena di sini konteksnya itu adalah gaya berat, sehingga bisa kita coret-coret jadi ini M-nya habis, kemudian R-nya juga. Nah, sehingga didapatkan bahwa rumus omega besar itu adalah G per R omega, sesuai dengan yang ada di slide. Nah, jadi ada beberapa aplikasi giroskop di kehidupan sehari-hari, yaitu pada pesawat, kapal, gyro S-card, dan bahkan smartphone. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengaplikasian giroskop di pesawat. Nah, jadi di pesawat itu ada yang namanya attitude indicator. Cara kerjanya yaitu dengan bergantung pada arah putaran giroskop di sekitar sumbunya dan menampilkan posisi atau keadaan pesawat di indikator.
of a summer shade. Nose dive in the floodlines. Tall tower, milk crate. It's the same way you showed me. Cannonball off the porch side. Older kids trying off the roof. Just the same way you showed me. You were sure. If you could die and come back to life, up for air from the swimming pool.